tips yang pertama, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, berjumpa lagi dengan saya Adrian Dikasim di channel edukasi seputar dosen dan mahasiswa. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagi 5 tips yang paling ampuh menurut saya ya, menghindari plagiasi. Nah, teman-teman mahasiswa dan juga teman-teman dosen seringkali dihadapkan dengan sebuah artikel ilmiah atau karya tulis ilmiah yang dituntut harus ada pengecekan plagiasi, di mana pengecekan plagiasi tersebut sering menggunakan platform Turnitin. Nah, teman-teman dosen maupun teman-teman mahasiswa pasti sudah banyak menemukan tips maupun trik ya melalui YouTube contohnya terkait dengan cara menghindari plagiasi ataupun tips dan trik cara menurunkan angka similarity index pada Turnitin. Nah, sebagian besar video yang saya pelajari melalui YouTube, banyak sekali tips dan trik itu hanya mengajarkan saya untuk melakukan tindak kecurangan dan itu dampaknya kurang baik untuk saya dan untuk teman-teman juga. Kenapa saya bilang kurang baik? Ya, alasannya yang pertama adalah cara-cara tersebut itu mengajarkan kita bahwa kita boleh melakukan kebohongan atau kecurangan demi mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, dampak yang paling buruk menurut saya apabila ketahuan oleh pengelola Turnitin, reputasi teman-teman sebagai seorang dosen ataupun sebagai seorang mahasiswa akan menjadi kurang baik atau malah bisa berurusan dengan hukum. Nah, di sini saya akan mengajarkan teman-teman semuanya 5 tips yang menurut saya paling ampuh untuk menghindari plagiasi atau menurunkan tingkat similarity index pada Turnitin yang cukup tinggi. Nah, apa saja 5 tips tersebut? Check it out. Tips yang pertama yaitu hindari kecurangan. Ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi di awal, bahwa banyak sekali video-video yang bertebaran di YouTube yang membahas tentang tips dan trik menghindari plagiasi atau menurunkan tingkat similarity index pada Turnitin. Namun dengan cara yang curang ya. Contohnya seperti cuplikan video berikut ini. Nah, teman-teman, di sini saya sudah punya 4 contoh tindakan curang untuk menghindari plagiasi ataupun menurunkan tingkat similarity index yang cukup tinggi ya. Mari kita bahas satu persatu. Mulai dari contoh yang pertama ya. Karena settingan Turnitin itu bisa diatur exclude quotes-nya untuk mengecualikan kalimat atau kata yang menjadi kutipan langsung ya sehingga tidak akan terdeteksi sebagai plagiasi ya. Maka tulisan pada contoh pertama ini menggunakan kesempatan tersebut untuk melakukan tindakan kecurangan dengan memberikan tanda petik di awal dan di akhir dari kalimat tulisan ini ya. Kemudian tanda petik dirubah warna fontnya menjadi warna putih. Dengan demikian tulisan tersebut terlihat seolah-olah normal-normal saja. Sehingga pada saat pengecekan Turnitin, tulisan ini tidak akan terdeteksi sebagai tindakan plagiasi karena settingan Turnitin mendukung adanya exclude quotes sebagai tanda adanya kutipan langsung. Ya, mari kita buktikan. Nah, kita blok semuanya. Untuk contoh pertama ini kita blok semuanya. Ya. Kemudian kita arahkan kursor ke bagian font color ya. Kita buat fontnya warna fontnya itu menjadi warna hitam semuanya. Nah, di sini kita bisa melihat ya. Kita bisa melihat di sini dengan jelas bahwa di setiap kalimat dari tulisan ini itu ada tanda petiknya ya. Ini ya. Jadi teman-teman sudah paham ya untuk contoh yang pertama. Kemudian kita ke contoh yang kedua.
yaitu masih sama dengan contoh yang pertama tadi, namun agak sedikit berbeda di mana tulisan ini melakukan tindakan kecurangan dengan cara pada setiap katanya ditambahkan satu huruf atau satu karakter, kemudian satu huruf atau satu karakter tersebut dirubah warna fontnya menjadi warna putih. Ya, dengan demikian tulisan tersebut terlihat seolah-olah normal-normal juga. Oke ya, sehingga pada saat pengecekan Turnitin, tulisan ini tidak akan sama sekali terdeteksi sebagai tindakan plagiasi. Karena kenapa? Karena setiap katanya itu ditambahkan satu huruf yang tidak terlihat. Ya, mari kita buktikan dengan cara kita blok semua kalimat yang ada di dalam contoh kedua ini. Ya, kalau sudah, kita arahkan kursor ke font color, kemudian kita warnai semua tulisannya menjadi warna hitam. Nah, ini dia. Jadi teman-teman sudah pada paham ya untuk contoh yang kedua ini. Kemudian kita ke contoh yang ketiga. Nah, pada contoh yang ketiga ini, kita dapat melihat dengan jelas tindakan kecurangan yang telah dilakukan, di mana oknum penulis dengan sengaja membuat tulisannya atau karya tulis ilmiahnya mengandung banyak typo atau kesalahan di dalam pengetikan. Ya, dengan demikian, apabila tulisan ini tidak diperiksa dengan baik oleh pengelola Turnitin, maka tulisan ini tidak akan terdeteksi sebagai tindakan plagiasi. Alasannya kenapa? Karena Turnitin menilai bahasa yang digunakan di dalam tulisan ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Ya, mari kita perhatikan dengan jelas. Nah, ini dia. Jadi teman-teman sudah paham ya untuk contoh yang ketiga ini. Kemudian contoh yang terakhir atau contoh yang keempat ya. Di sini kita melihat tulisan ini tidak ada masalah sama sekali. Tidak ada karakter atau huruf yang diberi warna putih ataupun kesalahan di dalam pengetikan atau typo ya. Namun apabila pengelola Turnitin mengecek file aslinya dalam format Microsoft Word, maka pengelola Turnitin bisa menemukan kejanggalan di dalam tulisan ini, yaitu tulisan ini hanyalah sebuah gambar yang disisipkan di dalam lembar kertas kosong Microsoft Word. Sehingga pada saat pengecekan Turnitin ya, maka Turnitin tidak akan mendeteksi tulisan ini sebagai tindakan plagiasi. Karena kenapa? Karena Turnitin itu membacanya sebagai sebuah gambar, bukan sebagai sebuah tulisan. Ya, mari kita buktikan. Kita arahkan kursornya ke tulisan ini, kemudian kita perhatikan. Nah, ini bisa ya. Jadi teman-teman sudah paham ya untuk keempat contoh tindakan kecurangan yang sering dilakukan oleh oknum yang ingin mencari jalan yang mudah agar memenuhi persyaratan sebagai sebuah karya tulis ilmiah. Kemudian tips yang kedua, apa itu? Yaitu kutipan langsung. Nah, teman-teman mahasiswa dan juga teman-teman dosen khususnya di bawah Fakultas Hukum atau Fakultas Syariah pasti sering berhadapan dengan kutipan langsung. Alasannya kenapa? Karena kutipan langsung berisi sumber tulisan yang memang tidak boleh diparafrase. Contohnya peraturan perundang-undangan, ayat Al-Quran, hadis ataupun sejenisnya yang dimana apabila diparafrase bisa jadi akan menimbulkan multitafsir bagi para pembacanya. Tapi perlu diingat ya teman-teman bahwa dalam membuat kutipan langsung di dalam sebuah artikel teman-teman itu harus mencantumkan sumbernya baik berupa footnote maupun endnote. Nah, kenapa kutipan langsung masuk di dalam salah satu dari 5 tips untuk menghindari plagiasi? Alasannya, ketika teman-teman di dalam membuat sebuah artikel ilmiah atau karya tulis ilmiah, kemudian mencantumkan kutipan langsung, maka agar terhindar dari plagiasi, yaitu kutipan langsung tersebut cukup diberi tanda petik di awal dan di akhir ya, dari kalimat kutipan langsung tersebut.
Kemudian tips yang ketiga, yaitu kutipan tidak langsung. Perlu teman-teman ketahui bahwa banyak sekali artikel ilmiah yang topik atau temanya berhubungan dengan artikel ilmiah yang sedang teman-teman tulis. Nah, hal ini memungkinkan artikel ilmiah yang sedang teman-teman tulis tersebut akan memiliki kesamaan bahasa dengan artikel ilmiah yang pernah ditulis oleh orang lain. Nah, apabila hal itu terjadi, maka kita bisa menggunakan tips yang ketiga ini, yaitu kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung bisa teman-teman lakukan dengan dua cara. Cara yang pertama adalah parafrase secara manual. Simak cuplikan video berikut ini. Nah, teman-teman, sebelum kita belajar cara memparafrase sebuah tulisan, alangkah baiknya kita terlebih dahulu memahami apa pengertian dari parafrase itu sendiri. Ya, jadi teman-teman, parafrase adalah pengungkapan kembali sebuah kalimat di dalam sebuah karya ilmiah dengan menggunakan bahasa yang berbeda, namun tidak merubah makna atau maksud dari kalimat tersebut. Nah, pada video ini saya akan membagikan tips memparafrase secara manual dengan 5 cara. Ya, cara yang pertama adalah pahami terlebih dahulu maksud dari kalimat asli. Ya, kemudian cara yang kedua, gagasan harus tetap sama. Ya, kemudian cara yang ketiga, tulis ulang pakai bahasa teman-teman sendiri ya. Entah itu dari kalimat aktif ke kalimat pasif atau sebaliknya. Ya, kemudian cara yang keempat, bandingkan tulisan yang sudah diparafrase teman-teman dengan naskah aslinya untuk mengecek apakah semua gagasan, terutama gagasan yang penting, telah tercantum di dalam hasil parafrase. Dan yang terakhir atau cara yang kelima adalah cantumkan sumber gagasan atau tulisan di akhir kalimat yang sudah teman-teman parafrase, baik dalam bentuk footnote, endnote, ataupun body note. Nah, itulah tips dari saya. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Nah, itulah cara yang pertama, yaitu parafrase secara manual. Kemudian ada cara yang kedua, yaitu dengan cara parafrase secara online. Ya, cara ini hanya dianjurkan bagi mereka yang perbendaharaan kata dalam bahasa Indonesia masih minim. Teman-teman bisa mencoba melalui aplikasi atau website berikut ini dan ikuti langkah-langkahnya. Cara ini sangat-sangat membantu ya bagi teman-teman, tapi perlu diingat bahwa walaupun kita melakukan parafrase secara online, belum tentu bahasa yang sudah diparafrase oleh website parafrase online tersebut kita ambil secara utuh. Karena bisa jadi bahasanya tidak sesuai dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai ejaan yang disempurnakan. Nah, untuk itu teman-teman, apabila melakukan cara parafrase secara online, sebaiknya teman-teman setelah melakukan parafrase online, diperiksalah terlebih dahulu susunan bahasanya agar tidak merubah maknanya. Oke ya. Nah, kemudian tips yang keempat adalah ubahlah footnote menjadi endnote. Alasannya kenapa? Karena seringkali di dalam pengecekan Turnitin, footnote akan terdeteksi plagiasi atau memiliki kesamaan dengan tulisan yang pernah ditulis oleh orang lain. Ya, maka dari itu, sebelum melakukan pengecekan Turnitin, ubahlah footnote yang teman-teman tulis menjadi sebuah endnote ya, agar tidak terdeteksi plagiasi. Seandainya format yang diminta adalah footnote bukanlah endnote, teman-teman bisa merubah kembali dari endnote menjadi footnote apabila telah selesai melakukan pengecekan Turnitin. Paham ya? Tips yang terakhir atau tips yang kelima adalah daftar pustaka. Perlu teman-teman ketahui, walaupun settingan Turnitin telah mengeksklud bibliografinya, akan tetapi masih banyak permasalahan yang ditemukan bahwa daftar pustaka tetap terdeteksi plagiasi. Nah, bagaimana caranya? Caranya untuk menghindari hal tersebut, teman-teman bisa merubah kata daftar pustaka menjadi kata bibliografi atau reference berbahasa Inggris ya.
Alasannya kenapa? Karena Turnitin sepenuhnya menggunakan bahasa Inggris. Itulah sebabnya kata daftar pustaka harus teman-teman rubah dulu berbahasa Inggris seperti bibliografi atau reference. Paham ya? Itulah 5 tips yang ampuh menurut saya untuk menghindari plagiasi atau menurunkan tingkat similarity index pada saat pengecekan Turnitin. Apabila ada pertanyaan terkait dengan video ini atau terkait dengan Turnitin, teman-teman bisa langsung komen di kolom komentar. Ya, apabila video ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya, silahkan tekan tombol like dan share ke media sosial teman-teman agar video ini bisa menjadi amal jariah untuk kita semua. Amin ya. Dan jangan lupa untuk terus mendukung channel saya dengan cara tekan tombol subscribe dan tombol loncengnya juga. Oke, ya, agar saya lebih semangat membagikan konten-konten edukasi seputar mahasiswa dan juga dosen. Terima kasih, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.